Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Juli Janto, SAG MAG, selaku dosen pengampu Hukum Perikatan Islam pada semester 4 ini. Perkenalkan, nama saya Erika Chandra Nuria, NIM 192111019 dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, kelas HES 4A. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan general review terkait materi Hukum Perikatan Islam Indonesia yang telah saya dapat pada 1 semester ini. Selain itu, saya juga akan menyampaikan yang dapat saya petik dari mata kuliah ini. Kemudian saya juga akan menyampaikan harapan dan cita-cita saya setelah lulus nanti, setelah mempelajari mata kuliah HPI ini, terutama untuk terjun dalam pekerjaan dalam bidang hukum. Langsung saja pada bab pertama, saya memahami yaitu orientasi umum dan materi pengertian hukum perikatan Islam. Alasan diajarkan dan sumber-sumber hukum perikatan Islam. Menurut terminologi perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat harta kekayaan antara sejumlah terbatas subjek hukum. Perikatan dalam bahasa Belanda yaitu verbintenis atau verbinden yang artinya mengikat, perikatan, atau perutangan. Unsur-unsur perikatan meliputi hubungan hukum, kekayaan, pihak-pihak, dan prestasi. Pada bab 2, yaitu dasar berlakunya hukum perikatan Islam di Indonesia. Dasar filosofis, yuridis, sosiologis, kedudukan hukum perikatan Islam dalam tata hukum Indonesia dan perbandingan antara HPI, HPB, dan HPA. Terdapat dua hal yang mendasari berlakunya hukum perikatan Islam. Yang pertama yaitu akidah, yang kedua yaitu syariah. Sumber perikatan Islam yaitu Al-Quran, Sunnah, dan Ijtihad. Kedudukan hukum perikatan Islam di Indonesia setelah merdeka, yaitu hukum Islam dapat berlaku langsung tanpa harus melalui hukum adat. Republik Indonesia wajib mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam sepanjang hukum itu hanya berlaku bagi pemeluk agama Islam. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia sama dan sederajat dengan hukum adat dan hukum barat. Hukum Islam juga menjadi sumber pembentukan hukum nasional. Kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga ekonomi syariah di Indonesia, perbankan dan perasuransian syariah. Yang pertama yaitu praktik kegiatan usaha dari lembaga ekonomi syariah diawali dengan berdirinya Bank Muamalat sebagai bank syariah pertama pada tahun 1992 di Indonesia. Yang kedua yaitu praktek pertama dalam sistem hukum di Indonesia dalam bidang muamalah adalah hukum keluarga yang mendapat pengaruh politik penjajah Belanda. Yang ketiga yaitu penerapan hukum muamalah dalam kegiatan ekonomi di Indonesia makin berkembang berdasar hukum pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan semua perikatan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Maka hukum muamalah tetap dapat dilakukan di Indonesia. Yang keempat yaitu lembaga yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia makin berkembang, antara lain bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Bab ketiga yaitu karakteristik hukum perikatan Islam. Aspek-aspek hukum perikatan Islam dan asas-asas hukum perikatan Islam. Komprehensivitas dapat dilihat dari keberlakuan hukum Islam di masyarakat. Materi hukum mencakup hukum ibadat dan hukum muamalat. Implikasi hukum Islam menyentuh sampai pada akar permasalahan, faktor yang mempengaruhi hukum. Hukum Islam berkarakter realisme atau nyata. Jadi dalam setiap apa yang dihalalkan dan apa yang diharamkannya tidak mengabaikan peraturan dan hukum yang ditetapkan. Aspek hukum Islam, hukum ibadat, keluarga, muamalat, tata negara dan pemerintahan pidana antar negara sopan santun. Asas-asas hukum perikatan Islam yaitu asas ilahiyah, asas kebebasan, asas persamaan atau kesetaraan, asas keadilan, asas kerelaan, asas kejujuran dan kebenaran, dan asas tertulis. Selanjutnya pada bab 4, pengertian unsur-unsur, rukun, dan syarat akad. Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Akad adalah ikatan ijab dan qabul yang dilakukan dua orang atau lebih yang dibenarkan oleh syara. Rukun akad yaitu pihak yang melakukan akad. Yang kedua yaitu objek akad atau harta atau jasa. Yang ketiga yaitu tujuan pokok akad. Yang keempat kesepakatan ijab dan qabul. Yang kelima yaitu unsur yang terkandung dalam akad. Yang keenam yaitu pertalian ijab dan qabul. Yang ketujuh yaitu dibenarkan oleh syara.
mempunyai akibat hukum terhadap objeknya, subjek perikatan, manusia dan bahkan badan hukum. Bab kelima yaitu hak dan kewajiban para pihak. Hak dan kewajiban dua sisi dari suatu transaksi yang saling timbal balik. Hak sesuatu yang kita terima sedangkan kewajiban sesuatu yang harus kita tunaikan atau laksanakan. Macam-macam hak yaitu hak Allah Subhanahu wa taala, hak manusia, hak gabungan antara hak Allah dan hak manusia. Sumber hak yaitu syara, akad, kehendak pribadi, perbuatan yang bermanfaat, perbuatan yang menimbulkan mudarat bagi orang lain. Bab keenam yaitu penyelesaian perselisihan dan berakhirnya akad. Jalan penyelesaian perselisihan yaitu berdamai atau sulhu, arbitrase atau tahkim, dan proses peradilan atau al-qadha. Berakhirnya akad, tercapainya tujuan, pembatalan atau fasakh, telah berakhirnya waktu. Bab 7 yaitu bentuk-bentuk perikatan dalam kegiatan usaha. Pertama, akad pertukaran dan akad kerjasama. Bentuk akad berdasarkan kegiatan usaha dibagi 3 bentuk. Yang pertama yaitu pertukaran, yang kedua yaitu kerjasama, dan pemberian kepercayaan. Pertukaran barang sejenis berupa uang dengan uang dan barter atau barang dengan barang. Pertukaran barang tidak sejenis berupa uang dengan barang dan ijarah. Contohnya yaitu sewa. Selanjutnya itu bab ke-8, bentuk-bentuk perikatan dalam kegiatan usaha 2 atau akad pemberian kepercayaan. Akad pemberian kepercayaan adalah akad kepercayaan seseorang mengutus orang yang dipercayanya untuk bertanggung jawab atas kebutuhan barangnya atau hartanya. Bentuk-bentuk akad kepercayaan. Wadiah titipan, contoh aplikasinya, wadiah yadlamana tabungan, giro penitipan barang, safe deposit box atau wadiah yad al-amanah. Arahan atau barang jaminan, contoh gade syariah. Wakalah atau barang jaminan, contoh murobahan bil wakalah. Aplikasi perbankan dapat terjadi apabila nasabah memberikan kuasa pada bank untuk mewakili dirinya melakukan suatu pekerjaan jasa tertentu seperti clearing, inkaso, dan transfer uang. Commercial documentary collection, financial documentary collection, kafalah mengumpulkan, menanggung, menjamin. Contoh pembelian barang melalui leasing, dealer ke leasing, nasabah dengan sistem kredit, al-ariyah pinjam meminjam. Contohnya meminjamkan tanpa jaminan, pinjam pakai hiwalah, pengalihan hutang, contoh mengalihkan hutang pada orang lain. Bab 9 yaitu penggolongan akad. Kontrak merupakan kesepakatan bersama baik lisan, isyarat maupun tulisan antara dua pihak atau lebih melalui ijab dan qabul yang memiliki ikatan hukum untuk melaksanakan apa yang menjadi kesepakatan tersebut. Unsur-unsur dalam hukum kontrak yaitu adanya kaidah hukum, subjek hukum, prestasi, kata sepakat, akibat hukum. Bab 10 yaitu kedudukan hukum perikatan Islam dalam lembaga ekonomi syariah di Indonesia, perbankan dan perasuransian syariah. Lembaga yang telah menggunakan prinsip syariah Islam di Indonesia antara lain bank syariah, asuransi syariah, dan pasar modal syariah. Kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank syariah diatur dalam pasal 36 Peraturan Bank Indonesia. Antara lain penghimpunan dana dan penyaluran dana. Kemudian dalam asuransi syariah ada 3 prinsip yaitu saling bertanggung jawab, saling bekerja sama atau saling membantu, saling melindungi penderitaan satu sama lainnya. Dalam Islam, asuransi tidak boleh mengandung unsur ghafar, maisyir, riba. Ada 2 jenis produk asuransi. Takaful jiwa itu ada dana siswa, investasi, haji, dan khairat. Takaful kerugian itu ada takaful kebakaran, kendaraan, kecelakaan. Bab 11 kedudukan HPI dalam lembaga ekonomi syariah di Indonesia. Pasar modal, reksadana syariah, dan Basyarnas. Pasar modal syariah jenis kegiatan usahanya dari perusahaan harus sesuai prinsip syariah. Kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Yang pertama perjudian, yang kedua yaitu lembaga keuangan konvensional, yang ketiga yaitu produsen distributor serta perdagangan makanan atau minuman yang haram. Yang keempat yaitu produsen distributor yang menyediakan barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat. Yang kelima yaitu melakukan investasi yang ribawi lebih dominan dari modalnya. Bab 12 yaitu tinjauan hukum Islam terhadap transaksi bisnis modern 1, MLM, waralaba, dan e-commerce. MLM atau multi-level marketing merupakan sistem penjualan yang menggunakan jaring bisnis. MLM syariah apabila bisnis MLM sesuai dengan syariah baik aspek produk atau jasa yang dijual. Batasan-batasan umum dalam bidang MLM yaitu sistem MLM itu boleh atau mubah selagi tidak ada unsur riba, gharar. Ciri khas sistem MLM perlu diperhatikan segala sesuatu yang menyangkut jaringan tersebut. MLM adalah sarana untuk menjual produk, barang, atau jasa, bukan sarana untuk mendapatkan uang tanpa produk.
Pertimbangan kejujuran seorang anggota atau distributor yang menawarkan produk e-commerce dalam fikih kontemporer sebenarnya alat, media, atau sarana yang dalam kaidah syariah bersifat fleksibel, dinamis, dan variabel. Waralaba adalah izin dagang dengan menggunakan cap atau merek tertentu. Kemudian dalam penggunaan cap atau merek tersebut ada kewajiban untuk membayar royalti. Bab ke-13 yaitu tinjauan HPI terhadap transaksi bisnis modern. Kedua, EFT, credit card, masalah persaingan usaha, dan lain sebagainya. EFT atau jasa transfer uang dengan EFT menggunakan sistem wakalah atau pemberian kuasa. Dasar hukum Al-Kahfi ayat 19. Kredit card atau kartu kredit. Masalah persaingan usaha dalam prakteknya yaitu harta sebagai amanah. Harta harus diperoleh dengan usaha yang halal dengan cara yang halal pula. Islam melarang usaha yang haram seperti riba, perjudian, berjual beli barang haram, mencuri, merampok, curang dalam takaran dan timbangan, melalui cara batil dan merugikan, dan melalui suap menyuap. Dan kemudian harapan dan cita-cita saya setelah mempelajari HPI di Indonesia ini, saya kedepannya ingin membahagiakan kedua orang tua dan insya Allah dapat bekerja di pengadilan negeri ataupun di pengadilan agama. Apapun jabatan dan penempatannya, saya dapat terjun ke dalam bidang hukum dalam penyelesaian sengketa masyarakat, terutama sengketa dalam agama Islam, mengenai ekonomi Islam atau mengenai warisan dan lain sebagainya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.